Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janika Yudastari dari kelas 1 TPL. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas UTS yang telah saya selesaikan pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data oleh Pak Riki Afriansyah. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat dengan output seperti ini. Yakni di sini kita mempunyai beberapa data yang perlu kita input. Yang pertama adalah NPM, kemudian nama, jenis kelamin, nilai ASD atau algoritma struktur data, dan nilai MDS atau matematika diskrit. Dan di sini disuruh menginput data sebanyak. Nah, selain menginput data tadi, kita juga akan menampilkan data mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian yang berjenis perempuan, dan di sini juga kita akan menampilkan grade atau nilai dari mahasiswa atau mahasiswa TPL tersebut dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga akan menampilkan nilai tertinggi dan terendah dari kedua mata kuliah tersebut, serta mengelompokkan jumlah perolehan grade nilai dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini juga sistem akan melakukan pengurutan dari data tertinggi dan terendah berdasarkan jenis kelamin dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, berikut adalah kode programnya. Di sini kita mempunyai sebuah program dengan public class atau nama Java Application 2. Kemudian ada scanner in A. New scanner system in adalah kode yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer. Nah, kita juga mempunyai beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel dengan tipe integer dengan nama X untuk menentukan jumlah mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian variabel bertipe integer dengan nama P dan Q adalah P untuk menentukan jumlah laki-laki dan Q untuk menentukan jumlah perempuan. Kemudian ada variabel dengan bertipe integer dengan nama max dan min adalah untuk menyimpan nilai maksimum dan minimum. Kemudian ada juga variabel bertipe integer dengan nama Y1. Ini untuk variabel nama ASD, NPM ASD, nama MDS, dan NPM MDS. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grade dari A sampai E, kita mempunyai integer dengan nama grade ASD. A adalah untuk grade A pada mata kuliah ASD. Kemudian sampai E, grade ASD E adalah tipe data variabel bertipe data integer dengan nama grade ASD. E adalah untuk menentukan grade atau mendeklarasikan variabel grade ASD. Nah, begitu pula grade MDS. A adalah tipe data integer atau ini merupakan variabel dengan nama grade MDS adalah untuk menampilkan grade pada mata kuliah MDS. Di sini kita juga mempunyai variabel index untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer dengan nama index. Kemudian ada nilai besar adalah untuk pendeklarasian variabel dengan nama nilai besar dan tipe data integer. Kemudian di sini kita juga mempunyai variabel H dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita juga mempunyai tipe data dengan nama besar dan bertipe string. Berikut adalah inputannya. System.out.print adalah perintah untuk menampilkan output atau perintah untuk menampilkan apa yang ada di dalam kurung ini. Berarti di sini kita akan menampilkan masukkan jumlah mahasiswa TRPL 1. Nah, kemudian di sini ada kode X in A next in. Artinya di sini kita mempunyai
kita akan memasukkan tipe data dengan int a tadi adalah untuk variabel bertipe integer. Artinya data yang kita masukkan itu harus bertipe integer. Nah, beda kalau untuk string dan huruf, maka ini menggunakan next line. Nah, kemudian di sini ada system.out.println lagi. Kemudian di sini untuk inputan array-nya kita mempunyai integer npm dengan nama npm, kemudian new int 100. Artinya di sini kita akan memasukkan array yang bertipe integer, dan 100 ini maksudnya adalah batas array tersebut, batas maksimal data pada array yang kita masukkan. Nah, selanjutnya integer untuk nilai ASD masih sama dengan batas maksimum adalah 100. Kemudian MDS masih integer dan tipe data dan data array dimasukkan maksimum 100. Kemudian selanjutnya di baris ke-68 kita mempunyai string nama new string 100. Artinya di sini kita akan memasukkan variabel, kita akan masukkan array dengan tipe string dan dengan batas maksimum anggota array itu adalah 100. Kemudian di sini ada string kelamin dengan batas array juga 100. Kita mempunyai variabel integer npm laki new integer 100, dan ini untuk mendeklarasikan variabel npm laki dengan tipe data integer dan batas array atau batas indeksnya adalah 100. Kemudian di sini ada string laki. Ini kita akan mendeklarasikan variabel laki dengan tipe string, dan di sini batas data atau batas maksimum datanya adalah 100, anggota array maksudnya. Nah, di sini kita mempunyai integer untuk mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer dengan nama npm bini, dan ini juga mempunyai anggota maksimal adalah 100. Berikut adalah kode-kode programnya. Di sini kita menggunakan perulangan. Jadi perulangan ini digunakan untuk memasukkan anggota-anggota, maka kita memerlukan perulangan. Jadi perulangan ini adalah untuk memasukkan indeks-indeks di dalam array tersebut. Misalnya kita mempunyai sebuah kelompok nih, atau kita mempunyai array. Nah, pastinya array tersebut mempunyai anggota-anggota. Oleh karena itu, untuk memasukkan anggota-anggota tersebut, kita perlu perulangan. Misalnya kita mempunyai 10 anggota, dan maka kita tidak mungkin memasukkan satu persatu, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita menggunakan perulangan agar anggota tersebut bisa diinput, gitu kan. Artinya perulangan ini untuk menginput data-data atau beberapa data yang perlu kita masukkan. Di sini saya juga mempunyai system.out.println, dan di sini akan menampilkan data berupa npm, nama, jenis kelamin, nilai ASD, dan nilai MDS. Selanjutnya di bagian coding ini adalah coding untuk menampilkan output. Di sini kita mempunyai coding system.out.println. Di sini akan menampilkan data mahasiswa PL yang bunyinya sudah laki-laki. Dan di sini kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Di sini pendeklarasi variabel i dengan nilai sama dengan 0, dan nilai i harus kurang dari nilai x, dan melakukan proses increment i plus plus, artinya nilai i ditambah 1. Nah, di sini ada juga kode if
kelamin I equals L. Ini adalah kode untuk menampilkan kelamin, maksudnya jenis kelamin dari datanya kita output. Dan di sini artinya kita akan melakukan perbandingan dari inputan yang dimasukkan user. Jadi equals ini, metode equal ini digunakan untuk membandingkan atau mengcompare dua objek apakah memiliki persamaan atau tidak secara reference. Dan metode ini akan mengembalikan nilai kembalian true apabila kedua objek itu equal. Nah, inilah codingannya. Kemudian di sini codingan untuk menampilkan data mahasiswa RPL yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sama seperti yang tadi, di sini mempunyai perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i increment. Dan di sini juga menggunakan metode equals adalah digunakan untuk membandingkan atau mengcompare dua objek. Artinya misalkan kita memasukkan laki-laki atau perempuan. Nah, di sini perbandingannya kita harus memasukkan perempuan. Nah, sedangkan yang tadi adalah laki-laki. Kemudian di sini adalah codingan untuk menampilkan grade atau nilai mahasiswa dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, untuk ASD ini grade ASD A sampai E. Nah, untuk MDS ini grade MDS A sampai E juga. Dan di sini adalah predikat atau kategori nilai-nilai grade, nilai dari grade. Nah, untuk grade A mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan 80. Nah, kemudian nilai yang lebih dari atau sama dengan 75 itu akan mendapatkan predikat grade AB. Kemudian nilai yang lebih dari 70 akan mendapatkan grade B. Nilai yang lebih dari atau sama dengan 65 akan mendapatkan grade PC. Kemudian nilai yang lebih dari atau sama dengan 60 akan mendapatkan grade C. Nilai yang lebih dari atau sama dengan 55 akan mendapatkan grade D. Kemudian nilai lebih dari atau sama dengan 0 itu akan mendapatkan grade E. Di sini untuk yang matematika diskrit atau grade nilai matematika diskrit sama seperti yang ASD tadi. Nah, kode ini adalah selanjutnya kode ini akan menampilkan nilai tertinggi dan terendah dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini kita mempunyai variable max nilai ASD dengan batas 0. Kemudian Y1 sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus. Dan untuk menampilkan nilai max, maka kita menggunakan integer max. Kemudian untuk menampilkan nilai ASD atau nilai maksimum, maka kita memanggil max ini adalah variable max. Kemudian terendah, maka kita akan memanggil variable min. Dan begitulah codingannya. Selanjutnya adalah kode untuk menampilkan nilai yang tertinggi.
maka ini artinya nilai maksimum. Berarti di sini menggunakan variable max atau memanggil variable max masih menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Dan di sini adalah kode program untuk menampilkan nilai tertinggi. Kemudian menampilkan nilai terendah pada matematika diskrit. Nah, di sini adalah untuk mengelompokkan jumlah atau kode yang digunakan untuk mengelompokkan jumlah perolehan grade nilai dari kedua mata kuliah tersebut. Misalkan siswa yang mendapat grade A ada berapa orang, grade AB ada berapa orang, misalkan ada berapa mahasiswa. Ataupun dengan grade MDS, siswa yang mendapat nilai MDS dengan grade A ada berapa mahasiswa, misalnya ada berapa orang. Nah, kemudian di sini adalah kode algoritma sorting, atau di sini kode untuk menampilkan atau sistem akan melakukan pengurutan data dari tertinggi dan terendah berdasarkan jenis kelamin dan dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini akan menampilkan output berupa mata kuliah SD jenis kelamin laki-laki. Untuk perempuan. Nah, ini adalah kode program yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan menampilkan output atau melakukan run pada kode program ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan running pada program ini, atau kita akan masukkan input dan output. Nah, jadi di sini kita mempunyai 6 data. Nah, selanjutnya data pertama dengan NPM 106 1902 dengan nama Adi Putra Zou. Ini kelamin laki-laki dengan nilai ASD 82 dan nilai MDS 90. Data kedua dengan NPM 106 1907 atas nama Ayu Sundara dengan jenis kelamin perempuan dan nilai ASD 73 dan MDS 85. Data ketiga ada NPM 1023452 dengan nama Desi Ratna. Jenis kelamin perempuan, nilai ASD 55, kemudian MDS 60. Data keempat ada NPM 11-23456 dengan nama Tio Saputro. Jenis kelamin laki-laki dengan nilai ASD 67 dan nilai MDS 68. Kemudian data kelima ada NPM 1061921 dengan nama Nur Maulidia. Jenis kelamin perempuan. Kemudian nilai ASD 67 dan nilai MDS 72.
2022. Kemudian data terakhir atau data ke-6 ada NPM 106 1928 dengan nama Wahyu Feraldi. Jenis kelamin laki-laki, nilai ASD 78, kemudian disusul nilai MDS 93. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan instruksi sendiri. Nah, di sini kita mempunyai 6 data. Kemudian di sini juga ditampilkan sistem yang akan menampilkan data mahasiswa berjenis kelamin laki-laki ada 3 orang. Kemudian yang berjenis kelamin perempuan ada 3 orang. Kemudian di sini juga sistem menampilkan grade atau nilai dari mahasiswa tersebut. Dan di sini ada grade A, grade B, D, C. Bisa kita lihat. Di sini sistem melakukan perintah tersebut. Kemudian di sini sistem juga menampilkan nilai tertinggi dan terendah dari kedua mata kuliah. Untuk nilai tertinggi ASD yaitu 82 diperoleh oleh Hadi Putrazo, kemudian nilai terendah 55 diperoleh oleh Desi Ratna. Untuk MDS nilai tertinggi 93 diperoleh oleh Wahyu Feraldi, kemudian nilai MDS terendah dengan nilai 60 diperoleh oleh Desi Ratna. Nah, di sini sistem juga mengelompokkan jumlah perolehan grade nilai-nilai dari kedua mata kuliah tersebut. Atau di sini mata kuliah ASD jumlah siswa yang dapat nilai A ada 1 orang, AB ada 1 orang, B ada 1 orang, kemudian BC ada 2, C 0, D 1, kemudian E 0. Dan begitu pula dengan mata kuliah MDS. Di sini mahasiswa yang dapat nilai A ada 3 orang, AB tidak ada, B ada 1 orang, BC ada 1, kemudian C, D, E tidak ada atau 0. Nah, di sini sistem juga melakukan pengurutan dari data tertinggi ke data terendah berdasarkan jenis kelamin dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, untuk mata kuliah ASD jenis kelamin laki-laki, nilai tertinggi diperoleh Hadi Putrazo yaitu 82, kemudian disusul oleh Wahyu Feraldi dengan nilai 78, kemudian disusul oleh Tio Saputro dengan nilai 67. Nah, untuk mata kuliah ASD jenis kelamin perempuan, yang pertama diperoleh oleh Ayu Sundara ini 73, kemudian Nur Maulidia 67 dan Desi Ratna 55. Nah, pada mata kuliah MDS jenis kelamin laki-laki, untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Wahyu Feraldi yakni 93, kemudian disusul oleh Hadi Putrazo 90 dan Tio Saputro 68. Kemudian pada mata kuliah MDS atau matematika distrik jenis kelamin perempuan, nilai tertinggi pertama diperoleh Ayu Sundara, kemudian Nur Maulidia 72 dan Desi Ratna 60. Itulah tampilan output dari program yang telah kita buat tadi. Dan selanjutnya di sini sistem juga melakukan pengurutan data dari tertinggi dan terendah dari kedua mata kuliah tersebut. Nah, atau di sini tadi yang laki-laki dan perempuan dipisah, kemudian di sini semuanya digabung dari nilai tertinggi dan terendahnya. Untuk mata kuliah ASD yang pertama diperoleh Hadi Putrazo dengan nilai 82, kemudian Wahyu Feraldi 78, Ayu Sundara 73, kemudian Tio Saputro 67, Nur Maulidia 67 dan Desi Ratna 55. Kemudian untuk mata kuliah MDS yang tertinggi ada Wahyu Feraldi 93, Hadi Putrazo 90, kemudian Ayu Sundara 85, Nur Maulidia 72, Tio Saputro 68, kemudian Desi Ratna 60. Dan inilah tampilan program atau hasil output dan beberapa input yang telah diinput oleh user tadi dari program yang telah kita buat. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Riki Afriansyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.